Oke, kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Selamat siang kelas 5. Siang Ibu. Siang Ibu. Ya, apa kabar siang hari ini? Tetap semangat ya. Semangat Ibu. Semangat Ibu. Ya, terima kasih. Semua masih semangat walaupun sudah siang ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita kembali melanjutkan dengan pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita buka dengan berdoa. Sikap berdoa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih pada tema 2, subtema 1. Kita lanjut dengan pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4 ini, kita akan belajar muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, dalam muatan pelajaran IPS hari ini, dalam pembelajaran 4, ada satu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, setelah kita mempelajari muatan IPS hari ini, kalian harus mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang jasa. Ya, ini satu tujuan pembelajaran saja yang harus kita capai pada pembelajaran 4 ini. Nah, sebentar kita akan melihat jenis-jenis usaha apa saja yang termasuk pada jenis usaha pada bidang jasa itu. Nah, pada pertemuan terakhir dalam video pembelajaran ya, yang sempat Ibu kirimkan ke WA group, kita sudah pelajari bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Dengan sumber daya alam yang ada, manusia kemudian mulai membuat usaha-usaha ekonominya sendiri, ya. Ada pertanian dan perkebunan, ada usaha juga di bidang kehutanan, perikanan, pertambangan dan lain-lain. Ya, kita sudah pelajari pada pembelajaran 3 kemarin. Nah, ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pada bidang jasa. Ya, yang kemarin dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan lain-lain yang sudah kita lihat, itu kebanyakan usaha yang memproduksi sesuatu barang. Namun pada pertemuan hari ini kita melihat jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pada bidang jasa. Tidak menonjolkan produksi barang, tetapi lebih menitik beratkan pada bidang pelayanan atau jasa. Nah, apa yang dimaksud dengan usaha pada bidang jasa? Usaha pada bidang jasa adalah jenis usaha yang berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen atau kepada orang-orang yang dilayani, ya. Itu yang dimaksud dengan usaha pada bidang jasa. Kita melayani seseorang, memberi pelayanan yang terbaik. Nah, itulah yang dimaksud dengan usaha pada bidang jasa. Contohnya, kita bisa lihat dan kita juga bisa alami kalau kita ke bank. Ya, di sana ada petugas bank yang siap untuk melayani nasabahnya. Nah, ini salah satu contoh pemberian layanan kepada nasabah atau konsumen, berarti menunjukkan adanya usaha pada bidang jasa. Ataukah contoh lain selain pelayanan di bank? Ini di mana ini, Egel? Gambar kedua.
Coba Egil sampaikan ke ibu dan teman-teman, yang gambar kedua ini gambar apa? Orang sakit, Bu. Iya. HP-nya jangan lari ke sana, lari kemari ya. Tadi ibu sudah sampaikan sebelum pembelajaran. Iya, jadi gambar yang kedua ini contoh pelayanan pada rumah sakit atau klinik-klinik terdekat. Nah, ini juga salah satu contoh usaha pada bidang jasa, memberi pelayanan yang terbaik kepada orang sakit atau orang yang mengunjungi rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Contoh yang ketiga dari usaha bidang jasa, contoh lainnya pelayanan hukum. Ya, kalau ada masyarakat yang punya keluhan pada bidang hukum, mendatangi pos pelayanan hukum, dilayani dengan baik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana usaha pada bidang jasa juga. Dan yang lain, usaha pada bidang pariwisata. Ya. Ibu Guru di halaman berapa lah, Ibu Guru? Usaha pada bidang pariwisata. Nah, ada tempat-tempat tertentu yang kemudian orang mendatangi mendapat kepuasan. Nah, karena di sana dia dilayani oleh mungkin ada guide atau juga dia menikmati area tempat wisata tersebut. Nah, ini beberapa contoh yang Ibu bisa tampilkan untuk memberi informasi kepada kalian. Inilah jenis-jenis usaha pada bidang jasa. Ya, bisa disimak. Ada contoh pada pelayanan di bank, pelayanan di rumah sakit, pelayanan hukum, dan juga ada salah satu contoh yang seringkali kita mungkin alami, ya, seringkali jalan-jalan ke tempat wisata tanpa kita rasa apa yang sudah kita jalani ini merupakan salah satu penikmat usaha pada bidang jasa. Nah, dari contoh-contoh ini yang paling menonjol sekali, ya, atau yang berkembang dengan pesat pada bidang jasa yaitu usaha pariwisata. Suaranya boleh terdengar jelas? Suara ibu boleh terdengar jelas? Kalau jelas tolong angkat jempolnya. Oke, jelas ya di areanya Septian. Ya. Oke. Usaha pada bidang jasa yang berkembang dengan pesat yaitu usaha pariwisata. Ya, usaha pada bidang pariwisata. Kenapa dia berkembang dengan pesat? Nah, pertama sekali karena usaha ini didukung oleh potensi alam Indonesia yang begitu indah, ya. Ibu mau tanya dulu kepada Tasya. Tasya, alam Indonesia begitu indah, bukan? Indah atau tidak? Indah. Indah, Ibu. Iya, salah satu tempat ya yang pernah Tasya datangi, kemudian Tasya merasa bahwa sungguh alam Indonesia itu indah. Di tempat mana, Tasya? Pantai, Ibu. Di mana? Di pantai, Ibu. Pantai mana? Di pantai Nacepa, Ibu. Iya, pantai Nacepa. Ibu pikir Tasya mau bilang yang di luar Maluku. Kalau di luar Maluku ada yang punya pengalaman lain selain Tasya. Kalau di Nacepa mungkin ada yang sudah pernah ke tempat wisata yang begitu indah kemudian memuji, ya, ternyata Indonesia ini alamnya begitu indah, sehingga saya merasa tertarik. Mama berikut datang lagi ya kalau kita libur ke sini. Mungkin Febrian Tentua pernah menikmati tempat wisata di mana, Ian? Kolam renang. Jangan ke pantai lagi, tadi Tasya sudah bilang ke pantai. Mungkin Ian pernah kemana lagi? Di Maluku ini kan banyak pesona alam yang begitu indah. Di mana? Berkemah di hutan. Ya, berkemah di hutan boleh. Ya. Ataukah ada lain lagi yang mau menyampaikan kepada ibu juga teman-teman? Di mana tempatnya? Iya, Ya, Ibu.
Naikkan tangan ini Septian, silahkan. Di mana Septian? Belum hidupkan mikrofonnya. Di mana Septian pernah pergi ke tempat wisata kemudian merasa bahwa alam ini Indonesia ini begitu indah? Di air pengharu Ibu. Di mana? Di air jatuh-jatuh. Air jatuh-jatuh. Air jatuh-jatuh itu di mana, Septian? Supaya ibu juga bisa kunjungi air jatuh-jatuh ini. Di Teno. Oh, di Taheno. Iya ya. Ataukah ada yang sekarang paling terkenal ya di Siwang. Itu ya, kita bisa melihat bahwa ternyata alam Indonesia ini begitu indah. Ataukah yang di bagian kepala air, Catli dan teman-temannya ya, yang di atas bisa pergi menikmati air baru yang di atas sana. Ibu juga belum kunjungi di kepala air sana, tapi terlihat begitu indah ya. Ini salah satu contoh bagaimana potensi atau panorama alam Indonesia yang begitu indah. Kemudian mendukung orang untuk merasa tertarik, kita bangun saja tempat wisata. Ya, contohnya ya yang paling terkenal sekarang yang sering dikunjungi oleh orang-orang pada akhir-akhir ini yaitu daerah Siwang. Ya. Nanti kalau corona sudah habis kemudian jalan-jalan ke sana foto-foto. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana usaha pada bidang pariwisata yang mulai berkembang dengan pesat. Kemudian ada faktor lain lagi yaitu sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya ya. Orang mau datang berkunjung ke satu tempat itu karena mau melihat budaya dari daerah itu. Kemarin ibu sempat lihat pada postingan di Facebook ada beberapa anak kelas 5 yang mengikuti acara penjemputan. Ibu tidak tahu penjemputan siapa ya, tapi di situ ada kegiatan tarian ya atau apa itu yang menunjukkan adanya upacara adat ya. Orang mau berkunjung ke satu tempat karena dia mau melihat kebudayaan dari tempat itu sendiri. Nah, ini contohnya kita bisa melihat objek wisata alam ya, yang terdiri atau ini dalam pantai, bukit, pegunungan, suaka alam, serta flora dan fauna. Nah, sementara objek wisata budaya yang ibu tampilkan atau ibu beri contoh salah satu kesenian daerah, upacara adat, keraton atau candi. Ya, orang mau ke sini karena ya kalau kita ke sini berarti kita bisa melihat kebudayaan yang ada pada daerah situ. Nah, salah satu contoh usaha pariwisata lain yang ada di Yogyakarta yaitu usaha wisata Kaliadem. Ya, kalian bisa lihat pada buku pegangan siswa halaman 37. Buku dong. Buku. Halaman 37 ya. Ya, Ibu mohon dibacakan oleh Agnes, silahkan. Agnes, silahkan dibacakan bacaan tentang melihat jejak Merapi di Kaliadem. Melihat jejak Merapi di Kaliadem. Kaliadem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asli. Ibu guru, nggak dengar suara ibu guru. Agnes, tambah volumenya sedikit Agnes. Suaranya lebih keras sedikit. Ya Ibu. Ya. Melihat jejak Merapi di Kaliadem. Di Kaliadem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kaliadem dahulu cukup komplit dan pendopo
gedung pertemuan, kois-kois, warung, gardu pendatang, lapangan untuk perkemahan, toilet dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahan. Ya, Saat dilanjutkan oleh Wilson. Silahkan Wilson. Saat ini wisata ke Eden sudah berubah nama menjadi Lava Tower Eden sebagian besar pemandangan Eden berupa ramparan pasir dan batuan berkas lah Ya, disambungkan oleh Gigs. bekas lahar. Ya, sampai di lahar titik. Gigs lanjut. Gel Ya, selain gigs, mikrofon yang lain tetap dimatikan ya. Itu saja. Gigs yang lain ini, Bu. Blur. saya Ibu. Gigs, silahkan Gigs. Di sana ada bunker atau ruang lindung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi terbuat dari tabung oksigen, masker listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi tertebal 3 cm. 3 apa terakhir? Ibu. 3 apa ini? Sentimeter. Iya. Terima kasih ya yang tadi Ibu sudah tunjukkan untuk membaca. Harap yang lain juga jangan bacanya eja-eja seperti anak kelas 1 ya. Nanti berikut Ibu bikin tugas rekam video untuk membaca. Supaya membaca lancar. Mau kelas 6 bacanya eja-eja begitu. Nanti dipertanyakan belajar apa saja sampai bacanya eja-eja ya. Oke, jadi ini salah satu contoh bagaimana usaha pariwisata ya mulai berkembang juga yang ada di Yogyakarta. Tadi diceritakan Kali Adem itu awalnya sebagai tempat pertemuan atau tempat perkemahan yang asri.
Di sana ada fasilitas-fasilitas seperti pendopo, gedung pertemuan, kios, warung dan sebagainya. Tetapi orang-orang di Yogyakarta itu mulai melihat peluang. Kita bisa mengusahakan tempat yang baru, tempat wisata supaya bisa didatangi orang-orang. Kemudian dari tempat wisata itu kita bisa menunjukkan bahwa ternyata pesona alam di Yogyakarta ini juga indah. Ya, Erwin, jangan ganggu pemandangan ini, kasih tinggal adik dulu di belakang belajar. Taruh adik saja di bawah, Erwin. Jangan belajar sambil gendong adik. Iya. Kemudian mulai menjadikan tempat yang tadinya menjadi tempat perkemahan menjadi sebuah tempat wisata yang baru. Nah, ini salah satu contoh bagaimana orang-orang bisa melihat peluang adanya usaha pariwisata. Ya kan, yang tadi Ibu seperti kasih contoh, selain di Siwang ada juga rumah pohon di Wai. Nah, orang bisa melihat bahwa tempat ini daripada hanya sebagai hutan, sebagai kebun, kemudian orang mulai mengolah menjadi sebuah tempat wisata. Kalau orang ke sana, Lionel berhitung, ke Wai sana, berkunjung ke Wai gratis atau bayar? Bayar, Ibu. Bayar kan? Ya. Nah, dari situ kemudian orang bisa mendapat pendapatan atau mendapat uang dari hasil usaha pariwisata itu. Nah, kalau ke Siwang masih gratis ya, tapi nanti berikut-berikut pasti juga akan dibayar. Nah, tadi kita sudah melihat atau membahas beberapa contoh di Indonesia ya, tempat-tempat wisatanya. Nah, bagaimana dengan tempat atau daerah kita sendiri? Apakah ada jenis-jenis usaha pada bidang pariwisata? Tentu ada ya. Catli, menurut Catli di daerah kita ya, Maluku atau khususnya di Ambon ini ada jenis-jenis pariwisata apa saja? Contohnya apa? Yang tadi Ibu sudah kasih contoh itu secara umum di Indonesia. Ya, secara umum di Indonesia. Nah, secara khusus yang Ibu tanyakan di daerah kita ya, di Maluku, lebih khususnya di Ambon ya, apakah ada usaha-usaha pariwisata yang sudah mulai dibangun atau ada yang sudah mulai berkembang dengan pesat? Contohnya apa, Catli? Pantai Nacepa, Ibu. Iya, Pantai Nacepa ya, itu sudah terkenal ya, sudah terkenal. Ambon sangat terkenal dengan pantai yang begitu indah ya, itu Pantai Nacepa. Selain pantai, ada tempat lain lagi? Wesley? Pegunungan, Ibu. Ya? Pegunungan. Iya, pegunungan. Iya, pegunungan yang ada di Maluku juga begitu indah ya. Salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Gunung apa itu? Yang ada di Maluku? Siapa tahu? Saya, Ibu. Bisaya. Ya, Wesley. Masih Salahutu, Ibu. Iya, Gunung Salahutu ya. Itu juga pemandangan atau alam Indonesia yang begitu indah di daerah kita. Nah, orang bisa mengusahakan usaha pariwisata di sana. Nah, tadi yang beberapa contoh sudah Ibu sebutkan seperti di Siwang atau di Rumah Pohon Wai ya, air jatuh-jatuh seperti itu. Nah, itu kemudian orang mulai melihat usaha-usaha pariwisata mulai dibangun di situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Ini dijawab oleh salah satu cewek. Apa di situ? Eklesia Samadara, silahkan. Oh iya. Jadi tadi ya sudah disebutkan bagaimana usaha-usaha pariwisata itu
ada. Nah, pengaruh dari usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat itu apa? Tadi Ibu sudah kasih contoh di Wai. Orang masuk kunjungi Wai, satu kepala 10.000 ya. Nah, apa pengaruh tempat wisata di Wai sana bagi kehidupan masyarakat? Berfoto-foto, Ibu. Berfoto-foto, apa lagi? Selain berfoto-foto? Bermain di Bermain? tempat wisata. Talita bisa menambahkan? Ini ada masa ada belajar. Erwin kita hanya nomor ID Free Fire dan ingin Screenshot aman dulu Ibu. iya. Hani Bali? Ya, Ibu. Ya, bagaimana pengaruh usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Bersenang-senang, Ibu Guru. Bersenang-senang, apa lagi? Ibu Guru. Merlin? Selain kita menikmati alam ya, apalagi manfaat lain atau pengaruh lain dari usaha pariwisata itu? Ada ekonomi meningkat. Ya. Bagi kita yang mengunjungi, pasti kita akan merasa menikmati alam ya, dengan berfoto-foto, menikmati semua tempat yang ada. Nah, pengaruh lain bagi orang yang mempunyai usaha itu, tentu dia akan mendapat pendapatan ya dari usaha pariwisata yang ia bangun. Ya kan? Contohnya Ibu beri contoh masuk di rumah pohon wai, kemudian bayar ya, bayar per kepala 10.000. Nah, orang bisa mendapat penghasilannya dari usaha pariwisata yang ia bangun. Ya kan? Pasti ke depan anak-anak kelas 5 punya cita-cita, besok lusa beta bisa bikin villa, kemudian jadikan itu tempat wisata juga, undang teman-teman datang ya. Kalau ada lahan di pegunungan, bisa bilang kepada orang tua, mari kita buat tempat wisata di sini. Nah, kan? Itu bisa menghasilkan, pertama, kita mempromosikan alam Indonesia sehingga orang datang kemudian tertarik dan menikmatinya. Sementara pengaruh lain bisa membuat kita mendapat penghasilan tambahan. Nah, ini contohnya. Tadi sudah disebutkan beberapa tempat. Ini Ibu menunjukkan lagi contoh usaha pariwisata yang ada di Indonesia. Beberapa gambar saja. Miguel bisa lihat gambarnya. Gambar yang pertama ini Pulau Pantai Ora. Ya. Nah, kemudian gambar yang kedua ada Danau Kelimutu. Danau Kelimutu ini di mana? Merlin Gisel, pernah dengar atau pernah lihat gambar Danau Kelimutu ini kan? Nah, gambar danau yang terdiri dari dua warna, biru dan juga hijau. Nah, ini Danau Kelimutu yang juga merupakan usaha pariwisata yang sudah berkembang. Banyak turis yang sudah mengunjungi tempat ini. Tempat ini ada yang tahu di mana? SD, Ibu. Di mana? Nusa Tenggara Timur, Ibu. Ya, Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian gambar yang ketiga, gambar Pulau Raja Ampat. Semoga ini tidak ada yang tidak tahu ya. Semua tahu kan? Papua. Ya, di Papua. Kemudian gambar yang keempat, Papua, Ibu. masukkan contoh usaha pariwisata Papua, Ibu. juga di Sulawesi Utara, yaitu Bukit Kasih. Dan gambar yang paling terakhir, yang menunjukkan kebudayaan, yaitu Candi Borobudur.
Nah, ini Ibu informasikan saja usaha-usaha pariwisata yang sudah mulai berkembang di Indonesia. Nah, anak-anak, berkembangnya sektor pariwisata atau usaha pariwisata ini menumbuhkan usaha-usaha penunjang bagi jasa pariwisata. Ya, dengan adanya tadi ya, usaha-usaha pariwisata seperti Bukit Kasih, tadi Pantai Ora, ya, Raja Ampat, Danau Kelimutu dan yang lain-lainnya. Kemudian menumbuhkan usaha-usaha penunjang dari jasa pariwisata. Contohnya, pengelola jasa penginapan. Ada hotel-hotel atau tempat-tempat penginapan yang orang mulai bangun. Oh iya, kita bangun penginapan di Pantai Ora supaya orang yang datang ke sini bisa menginap di sini. Nah, kemudian ada juga usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Iya kan? Seperti kita jalan-jalan ke Candi Borobudur, pasti akan ditawarkan lebih bagus pakai kain Bali. Nah, itu orang akan mulai mencari sesuatu barang yang berhubungan dengan tempat wisata itu. Ataukah jalan-jalan ke Bukit Kasih, pasti ada diberi cenderamata. Orang-orang mulai menawarkan cenderamata. Nah, beli ini supaya orang tahu sudah datang di Bukit Kasih. Nah, kemudian yang ketiga, ada penyediaan jasa pemandu wisata. Nah, contohnya atau orang biasa sering bilang guide ya. Nah, contohnya kalau kita ke satu tempat wisata yang baru, kemudian belum tahu lokasinya, di sana ada orang-orang yang sudah siap untuk menawarkan diri untuk menjadi guide atau pemandu wisata. Mari Bapak Ibu kami antar untuk melihat-lihat tempat wisata ini. Orang-orang itu sudah bersedia karena jasanya akan diperhitungkan atau dilihat, oh iya pelayanannya bagus. Kemudian yang keempat, ada penyedia jasa pariwisata dan transportasi. Sudah ada ya bus-bus atau kendaraan-kendaraan khusus yang disiapkan untuk kegiatan-kegiatan wisata atau pariwisata itu sendiri. Nah, dengan adanya tadi ya usaha pariwisata, kemudian ada juga usaha-usaha sampingan yang sebagai penunjang jasa pariwisata. Nah, anak-anak, ini penjelasan Ibu mengenai materi kita, usaha-usaha di bidang jasa, terlebih khusus usaha pada pariwisata. Sampai di sini boleh paham? Kalau boleh paham, angkat jempolnya. Kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan. Paham, Ibu. Paham ya? Oke, terima kasih. Kalau paham, supaya Ibu bisa lanjutkan. Nah, salah satu jenis usaha juga yang banyak kita lihat adalah kegiatan berjualan ya. Selain yang tadi Ibu sampaikan, kegiatan-kegiatan pariwisata atau usaha pariwisata yang menunjukkan pesona alam, salah satu juga jenis usaha yang banyak kita lihat adalah kegiatan berjualan. Berjualan kue, berjualan makanan, juga ada yang sampai berjualan kendaraan. Nah, semua jenis usaha itu membuat para pedagang memperoleh penghasilan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, ini perpaduan dari usaha-usaha yang sudah kita pelajari kemarin dan juga usaha-usaha jasa yang baru saja kita lihat, contohnya pariwisata. Semua jenis usaha itu membuat setiap orang yang membangun usaha memperoleh penghasilan untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, anak-anak, inilah yang menjadi pembahasan kita untuk materi hari ini. Nah, ini Ibu beri tugas untuk kalian ya. Ada 2 tugas. Pertama berhubungan dengan tugas IPS yang baru saja kita pelajari tentang jenis usaha. Perhatikan tugasnya. Pertama, coba berikan pendapat ya, pendapat kalian
mengapa ada berbagai jenis usaha? Ya, mengapa harus ada berbagai jenis usaha? Harus ada usaha pertanian. Mengapa ya harus ada usaha perikanan, usaha perdagangan, usaha pariwisata? Mengapa harus ada berbagai jenis usaha? Kemudian, kedua, mengapa orang melakukan suatu usaha tertentu dan orang lain melakukan usaha jenis usaha lain yang berbeda? Ya, mengapa sampai kita punya usaha sendiri beda dengan usaha dari orang lain? Kenapa tidak sama saja semua orang di dunia ini mempunyai usaha pariwisata? Kenapa harus usahanya berbeda-beda? Itu dua tugas untuk pembelajaran IPS hari ini. Kemudian untuk minggu depan, untuk pembelajaran berikutnya pada pembelajaran 5 itu berhubungan dengan muatan pelajaran SBDP. Aku beri tugas dulu supaya nanti dikerjakan saja, dan nanti pada pertemuan berikutnya kita bisa lanjut pada pembelajaran 6. Guru PR di halaman berapa? Ini yang di tayangan Ibu bisa di screenshot langsung. Bisa di screenshot langsung ya untuk tugas IPS pada pembelajaran 4. Sementara tugas SBDP ini pada pembelajaran 5. Karena pada pembelajaran 5 hanya kita mempelajari tentang tangga nada diatonis minor, sehingga Ibu langsung beri tugas saja. Ya, apa itu tangga nada diatonis minor? Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Dan ketiga, sebutkan contoh lagu yang termasuk tangga nada diatonis minor. Jadi 5 tugas ya. Jadi duanya dua tugasnya berhubungan dengan IPS dan 3 soalnya berhubungan dengan pelajaran SBDP. Langsung kirim. Ya, boleh di screenshot saja. Setelah pertemuan hari ini langsung dikerjakan dan boleh dikumpul ke Ibu. Ya. Kemudian Ibu beri peringatan lagi bagi yang tidak pernah mengumpulkan tugas. Ya, yang tidak pernah mengumpulkan tugas, Ibu punya datanya, tapi Ibu tidak lagi menampilkan di grup orang tua. Karena Ibu mau supaya anak-anak kelas 5 itu merasa bertanggung jawab bahwa ada tugas yang diberikan guru. Kita sudah belajar tentang tanggung jawab untuk diri sendiri. Jadi kalau Ada tugas. Screenshot. ya, Belum. Guru PR SDP. Ada tugas. SPDP. Itu tadi kok namanya siapa yang mikrofonnya aktif ini? Mikrofonnya semua dinonaktifkan. Ya. Jadi ini tugas, harap di screenshot, kemudian dikerjakan setelah pembelajaran ini. Ya, jadi setelah ini makan siang, kemudian dulu kerja. Langsung dikumpulkan ke Ibu. Jangan tunggu besok lagi, karena pasti besok ada tugas lain. Ibu, batas sampai hari apa, Ibu? Iya, Kindra dan juga teman-teman yang lain, batasnya hari ini saja. Jadi setiap hari Ibu akan mengirimkan setiap hari kalau ada tugas langsung dikerjakan dan dikumpul pada hari itu, ya. Kalau kita belajar hari ini langsung tugasnya dikumpul hari itu. Jangan lagi menunda karena pasti ada tugas-tugas lain lagi pada hari-hari berikutnya. Tumpuk-tumpuk, sudah rasa berat, kemudian sudah malas untuk kerja. Ada yang dari Zoom pertama sampai sekarang, Zoom tema 2 ya, Zoom tema 2 sampai sekarang, ada yang tidak mau buat tugas. Ibu tidak tahu apa yang ada di pikirannya sehingga dia tidak mau buat tugas. Tetapi kalau itu tidak buat tugas dan tidak dimasukkan,
Berarti jangan salahkan ibu jika pada akhirnya tidak ada nilai ya. Sementara teman-teman lain berusaha dengan tanggung jawab untuk mengerjakan tugas, sementara yang lain hanya cuek. Ya, jangan sampai ada sikap cuek seperti begitu. Karena kalau kalian cuek, kasihan ya. Ibu tidak mungkin raih-raih nilai. Ibu lihat nilai dari tugas yang kalian kerjakan. Kalau saya kasih bagus kepada ibu 80, kerja dengan sungguh-sungguh 80, 90, ibu kasih nilai juga 80, 90. Tapi kalau asal-asal saja, yang penting melengkapi tugas 60, 50, itu juga nilai yang ibu kasih nanti. Oke, sampai di sini boleh paham kelas 5? Kalau boleh paham angkat jempolnya. Oke, terima kasih. Ya, kita akan menutup pelajaran kita pada siang hari ini. Ibu Guru. Ya. Jati mau bertanya, mau bela sesuatu. Ya, ada yang mau bertanya, silahkan. Ibu Guru, soal PR dia, beta punya bapak jaga bawa HP jadi pulang HP pulang malam. Oh iya, tidak apa-apa. Untuk yang videonya bisa dinonton pagi boleh, siang atau malam boleh. Yang penting kita mengikuti pembelajaran dalam video tadi ya. Oke, selain Capri, ada yang mau bertanya lagi seputar materi juga tugas? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan segera tutup pertemuan kita. Mari Ibu minta rapatkan wajah ke kamera dulu. Ibu dokumentasi dan membantu Ibu dalam absensi. Ya, Julio Walalayo, hidupkan videonya. Ya. 1, 2, Itu nomor ID. 3. Ya, siapa yang chatting minta ID Free Fire ini? Dengan Egel terakhir ya. Nanti bermain terus, game terus, tidak kerja tugas. Satu kali lagi. Oke. Terima kasih kelas 5. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya hari Sabtu ya. Jangan lupa hari Sabtu ada pertemuan untuk mata pelajaran. Kerjakan tugas dan setelah ini dikirimkan ke Ibu langsung. Oke, selamat siang kelas 5. Siang Ibu. Kita tutup dengan berdoa. Kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa semuanya. Berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang kelas 5. Ibu. Ya, dah semuanya. Sampai jumpa pertemuan hari Sabtu. Ya, Bu. Ya, boleh tinggalkan ruangannya. Clara, apa sih? Acia. Iya, silahkan. Baganti kasih keluar dari ruangan sudah, lalu Baganti kemudian makan dulu baru kerjakan tugas. Saya ingin sudah selesai.